Gue belum cerita ke orang-orang, gue itu sebenarnya punya social anxiety, depresi, dan lain-lain. Dan itu sangat berpengaruh sebenarnya dalam mengejar mimpi gue, hubungan gue sama orang-orang, dan lain-lain. Gue itu nggak tahu sebenarnya arah hidup gue bakal kemana cuy. Cuman ya udah sih, gue keep doing on my own things, yang mana itu adalah bikin film cuy. Tahun ini sama tahun 2025, gue bersyukur banget bisa ketemu orang-orang yang lebih berpengalaman dari gue. Gue yang baru belajar bikin film, akhirnya bisa ketemu orang-orang yang terbilang sudah berpengalaman lah di bidangnya. Dan hal itu bikin gue sadar bahwa masih banyak hal yang gue belum tahu di dunia perfilman cuy. Di tahun 2025 kemarin, gue diterima sebagai salah satu peserta di salah satu PH di daerahku, yaitu Banyumas. Nama programnya itu bikin film bareng, dan PH-nya itu Balai Film Banyumas. Dan siapa sangka diriku yang punya kondisi-kondisi itu tuh ditunjuk jadi produser cuy. Sebenarnya karena nggak ada yang mau sih, dan ada juga sebenarnya yang ditunjuk jadi produser sebagai produser kedua lah ibaratnya. Cuman katanya dia perlu bantuan juga. Jadi aku terpaksa buat jadi produser bareng itu orang. Sebenarnya gue itu pengen jadi director di programnya ini ya men. Cuman karena portofolio gue nggak ada dan udah kedulan aja sama temanku yang ngajuin diri ya, jadi ya udahlah, yang penting gue dapat pengalaman bikin film cuy. Siapa sih yang nggak nolak anjir. Awal-awal tuh kita diberi banyak materi soal perfilman gitulah, soal bagaimana kita nyusun skrip, lighting, kamera, audio, dan manajemen produksi ya. Kita tuh diberi materi itu selama 1 bulan sampai akhirnya kita memasuki tahapan pra-produksi dan mulai menyusun ceritanya. Sebagai produser gue di sini cuma mastiin scriptwriter sama director ini nyusun jalan ceritanya sih cuy. Terus gue juga bikin timeline, ngatur-ngatur divisi-divisi lain, dan ya manage mereka lah agar sesuai deadline-nya masing-masing sih. Terus pas produksi datang gue tinggal nyantai sih sebenarnya dan mastiin jalannya produksi, sambil tanya-tanya juga ke orang-orang yang pengalaman di bidangnya lah. Asli lah, kita itu benar-benar belajar secara langsung ya. Dan selama proses produksi itu gue tuh mikir banyak hal, antara nyusun jadwal yang dimana itu agak kurang maksimal selama 3 hari itu, dan banyak banget lah tantangannya. Pas ngesut tuh kita kendala hujan lah dan lain-lain lah, waktunya udah sampai tengah malam lah kadang. Wah gila sih, itu bener-bener kita benar-benar maksa produksi semaksimal mungkin dalam 3 hari dan secepat mungkin. Sebenarnya kesalahan kita itu waktu itu tuh karena skripnya panjang banget ya, sampai 40 halaman, dan alhasil film kita dipotong jadi 20 menit lah. 40 halaman kan bisa nyampe durasinya itu sekitar 40-an menitan lebih lah. Jadi menurut gue skripnya karena waktu itu kepanjangan dan kita produksinya minim banget, yaitu 3 hari, yang which is jadi kurang inilah. Tapi juga gue waktu itu banyak banget kendalanya dari diri gue sendiri ya cuy. Gue yang punya social anxiety, depresi ini, gue jadi kewalahan lah kalau ngobrol sama orang, komunikasinya gimana. Dan gue juga bingung juga, kadang gue nggak connect sama orang-orang di situ. Tapi beberapa ada yang connect dan beberapa masih masuk sama aku, jadi untung aja ada orang-orang kayak gitu men. Terus karena keterpaksaan ini gue jadi malah tambah semangat gitu lah dalam mengatur dan nyusun ceritanya gitu. Alhasil ya produksi kita selesai dan akhirnya kita dapat semua scene, semua shot, hampir semua shot lah, dan ada beberapa yang harus dipotong di skripnya. Setelah semuanya selesai itu gue benar-benar langsung ditarik sama tim PH Balai Film Banyumas buat ikut bikin film dokumenter cuy. Yang mana itu gue baru pertama kali nyentuh sebagai filmmaker. Jarang banget gue tonton film dokumenter, tapi gue diundang cuy untuk bikin film dokumenter sebagai asisten kamera. Terus habis itu ditarik lagi jadi kru sebagai asisten produksi, yang mana cuma bantu-bantu orang doang. Tapi dari pengalaman-pengalaman itu tuh gue jadi ketemu orang-orang baru. Gue jadi ya dapat banyak pengalaman dari mereka-mereka ini. Ketemu filmmaker Jogja, filmmaker Wonosobo juga, dan ada yang udah pernah bikin dokumenter di Trans 7 dan lain-lain. Gue belajar banyak banget lah dari situ. Terus sampai akhirnya ada nih tugas mata kuliah satu nih coy, dan itu
tugasnya itu sebenarnya ini ya bikin film ya, dan gue itu otomatis otomatis gitu. Otomatis kan ngajuin diri ya sebagai saudara karena gue pengen sebagai director ini terwujud lah. Dan gue pengen banget bikin film sesuai cerita gue juga dan sesuai kemauan juga. Dan akhirnya gue ngajuin diri dari jadi sebagai director dan diterima, mungkin karena portofolio gue juga ya yang udah bikin film-film gitu. Padahal gue sama sekali belum pernah jadi director, men. Mungkin ya director film-film masih yang gue bikin sama temen-temen gitu. Jadi pernah sih, cuman ya untuk film, untuk tugas gini kan perlu prepare ya. Terus filmnya itu judulnya Still Here, cuy. Dan ini film gue buat atas dasar kepedulian diri gue terhadap kaum perempuan lah yang sering dilecehin sama orang-orang yang mereka kenal, cuy. Anjir, performatif banget gue, cuy. Enggak lah. Jadi gue bikin lah ini film, ngerancang draftnya, skripnya gimana, dan nyari inspirasi juga. Dan bener-bener gue perhatiin detail ke detail kecil lah di film nih. Walaupun ya karena beberapa kendala budget lah, krunya juga nggak interest juga ke film. Cuman ini kan tugas itu mata kuliah film dan sinematografi ya. Jadi ya karena yang berpengalaman mungkin beberapa orang doang di kruku dan cuma 11 orang di situ, kita ngedevelop ceritanya seminimal budget mungkin dan maksimalin produksinya semaksimal mungkin. Oh iya, mereka itu gue bilang kru-kru gue gak interest ke film karena kuliah gue juga bukan jurusan film ya, cuy. Kuliah gue itu ilmu komunikasi, jadi ya udah gue wajarin mereka dan kemampuan mereka ya yang seadanya, yang gak ngerti film banget, cuman mereka tahu sinetron film itu bagaimana, dan mencoba bantu mereka gimana cara ngambil sound, ngambil gambar dan lain-lain yang gue perlu hadapin itu semua. Dan untung beberapa temen gue ada yang paham juga soal film, jadi ya, dan ya akhirnya filmnya terwujud. Nah, di film itu perbandingannya cukup jelas ya, cuy, antara gue yang dulu pemula banget dan gue yang sekarang ini. Dari sisi pengambilan gambar, sound, kualitas produksi dan lain-lain, men, gue wah gila, gue udah ngerasa gue improve banget, cuy. Gue seneng nih aja. Terus gue bangga lah gitu, dan seneng lah sama diri gue. Gue suka banget ya bikin film, cuy. Suka explore cerita, suka explore sinematografi, suka bagaimana soundtrack itu bantu mood, tone dan lain-lain. Dan menurut gue film itu udah kayak trik sulap lah, men, yang udah kita prepare dan susun secara rapi ya agar penonton engage ke dalamnya gitulah. Dan kita itu sebagai magician di situ. Gila nggak tuh? Nggak tahu, gue mikir sendiri kayak gitu, men. Nah, karena hal itulah yang bikin aku enjoy, cuy. Gue juga suka sulap sih, suka stand up comedy, musik, dan macam-macam seni lainnya. Tapi jujur gue lebih into ke film sih, cuy. Dan film itu menurut gue udah kayak campuran dari beberapa art form yang udah dibentuk lah, kayak musik, fotografi, seni, gambar, graphic design atau apalah, itu masuk semua ke film, cuy. Kayak film itu mengkombinasikan itu semua lah jadi satu. Dan itu yang bikin gue seneng sih. Gue bakal kekeh sih, ntar gue miskin atau kaya, gue bakal tetap bikin film sih, cuy. Tapi setiap gue bikin film tuh gue selalu cemas karena harus ngobrol sama orang-orang. Gue kadang males padahal pengen banget ngelakuin sesuatu hal, dan gue kadang kurang bisa connect sama orang-orang. Tapi di setiap project yang gue lakuin, gue bakal maksa ngelakuin diri gue all in di situ, cuy. Sebagai pengidap social anxiety, depresi, dan autisme spektrum ini, gue nyaranin buat lo yang ngidapin penyakit yang sama juga kayak gue, agar tetap ngelakuin hal yang dulu lo suka atau yang baru-baru ini lo suka, men. And let it kill you. Pasti ada masa ketika kita feeling down atau pengen mati, ketika kecemasan lo naik atau lo nggak tahu mau ngomong apa, ketika lo ngerasa nggak bisa relate sama orang-orang, men. Trust me, nggak apa-apa kok. Gue juga ngerasain gitu. Paksa, men. Karena menurut gue itu lebih mending daripada lu harus ngasihanin diri nggak jelas di kamar tiap hari, ngamun, diem, nggak ngelakuin hal produktif, atau cuma pengen mati-mati doang. Gue tahu, gue paham perspektif lu kayak ngerasa nggak guna di dunia ini, lu merasa kayak gue nggak
belong in this society, or I think whatever. But trust me, man, do something good, do something productive, make something, man. I think that's it for me. See you guys and goodbye.